A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sokir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mang Sokir melanjutkan cerita, Mang Sokir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sokir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tubuh anak manusia yang dilaknat oleh Tuhannya perlahan dikumpulkan dari dalam got. Bagaikan ayam yang direbus lama di dalam panci, Dianti tubuhnya terpisah satu demi satu. Tidak bisa lagi dimandikan karena keadaannya yang demikian. Akhir hayat dari pemuja setan yang ingin bergelimang harta kini mati di dalam got dengan kemaluan membusuk dan daging tubuhnya protol satu demi satu. Acara penguburan tetap dilakukan seperti biasanya. Hanya saja mayat Dianti tidak dimandikan. Isak tangisannya keluar dari mulut Budila, sedangkan rasanya dia menatap dengan wajahnya yang kaku dan tegang. Sepertinya hati wanita ini telah mati untuk merasakan kesedihannya. Cobaan Laras rasanya sangat besar dan bertubi-tubi. Untungnya ia tidak mungkar dari Tuhannya. Laras tetap taat beribadah. Selesai acara penguburan Dianti, Laras mengajak pulang ke rumah lama mereka. Ia mengeluarkan semua barang milik Dianti dan memasukkan ke dalam drum besi. Disiram dengan minyak tanah sebanyak mungkin. Orang bodoh ya gitu. Harusnya tuh baju Dianti dikasih ke orang-orang. Ini kok malah dibakar. Nani mulai mengkuncing. Iya sayang banget. Padahal baju Dianti bagus-bagus, saut Ningsih. Udah adiknya mati tragis gitu. Kayaknya Laras yang bawa sial untuk keluarganya, cetus Nani. Tidak kuat jika selalu diam jika dihina terus. Padahal Laras tidak tahu apa salahnya dengan orang-orang ini. Ia sebelumnya selalu menyapa ramah jika bertemu. Bahkan Laras juga pernah membantu Nani dengan uang 2 juta rupiah. Namun masih saja digunjing dan dihina seperti ini. Laras bergegas menghadang langkah 2 iblis berbentuk manusia ini. Mereka kaget karena melihat wajah Laras yang sangat marah. Salahku sama kalian itu apa sih sebenarnya? Kenapa kalian terus mengataiku? Sengit Laras menatap tajam. Kami kan bicara fakta. Ningsih agak gelagapan menjawab. Fakta apa yang kalian bicarakan? Aku tidak pernah mengusikmu walau aku tahu kau setiap malam bermain dengan Timun atau Terong. Karena kau tidak puas bermain dengan suamimu yang sudah tua, geram Laras. Astaga. Nani dan juga yang menonton keributan langsung kaget. Mereka tidak tahu gosip yang barusan Laras sebutkan. Ternyata Ningsih sangat haus dengan seks. Jika tahu maka mereka akan mencibirnya habis-habisan. Jangan sembarangan ya kau Ras. Tahu dari mana kau? Bentak Ningsih sangat malu. Karena kau mengambil tanaman terongku dan kau main di sana. Kau pikir aku tidak tahu? Aku punya videonya. Laras tak kalah garang. Melihat Laras mengeluarkan ponsel dari saku bajunya, Ningsih segera berlari pergi karena tampaknya Laras tidak bohong kalau memang punya bukti. Suami Ningsih memang sudah tua. Dia mau karena Pak Gino punya kebun sawit lebar. Enaknya main sama terong. Ejek ibu-ibu membuat Ningsih semakin malu. Nani yang kelabakan sendiri karena ia ditinggal bestinya. Sementara itu ia takut menghadapi Laras sendirian. Sebenarnya ia juga merasa sungkan karena pernah berutang budi kepada Laras. Namun mulutnya saja yang tidak bisa ia kendalikan. Daripada kau sibuk mengatai aku, lebih baik kau bayar utangmu, Laras berkata kepada Nani. Utang apa?
Kau memberiku uang itu tidak bilang kalau aku harus bayar. Nani gugup karena tidak punya uang untuk bayar. Maka setidaknya bayarlah dengan perbuatan baik, Mbak Nani. Kurang apa aku selama ini kepadamu? Uang berapapun aku sering membantu, ucap Laras. Ha Laras, uang segitu saja kau diungkit, cibir Nani. Maka bayarlah jika bagimu uang itu cuma segitu, balas Laras. Kicap Nani tidak bisa membalas perkata Laras lagi. Ditambah ibu-ibu lain sudah mulai berbisik mengatai dirinya. Ia menatap ke sana kemari berharap pada Mira yang akan membantunya melawan Laras. Namun bestinya memang tidak ada. Nani terpaksa terdiam karena tidak bisa mengembalikan uang yang telah Laras berikan kepadanya. Makanya kak, kalau ndak punya uang jangan bertingkah. Aku sering menasihatimu agar berhenti mengatai orang. Nino menarik kakaknya pulang. Laras menarik nafas sambil istighfar. Sabar ada juga batasnya karena Laras adalah manusia biasa. Tidak mungkin dia terus diam menerima semua cemoohan yang orang lemparkan kepadanya. Daripada dibakar mending kasihkan aku, Ras, ujar Sinta. Emang kamu mau? Aku bukannya tidak mau memberikan baju Dian kepada orang. Aku takut orang tidak akan mau menerimanya karena takut dengan kematiannya, ujar Laras. Maulah Ras, bisa untuk ganti, jawab Sinta yang memang orang tidak punya. Budila mengajak Sinta masuk untuk memilih baju yang masih ada dalam lemari. Koleksi baju Dian sangat banyak karena uang yang ia miliki. Sepatu dan tas juga bersusun rapi dalam lemari kaca. Sinta dengan senang hati menerimanya. Laras jadi teringat ketika dulu menjadi orang yang sangat miskin. Jika ada orang yang memberinya baju, ia akan dengan senang hati memilihnya. Saat itulah rombongan Mira, Lula serta Dina. Mereka memberi satu kresek besar baju bekas untuk Laras. Walau mereka memang kerap menghinanya, namun Laras dengan senang hati menerima. Ketika dibuka kresek tersebut, baju yang ada di dalam sudah robek semua dan tak layak pakai. Bentuknya juga seperti lap. Kau ambil satu, Ras, untuk kenangan dari adikmu, suruh Budila yang tampak kuyuk. Nanti saja, Bu, biar Sinta memilih dulu, ujar Laras. Udah Laras, ini udah dapat 6 lembar. Sinta juga malu. Ambillah lagi nak, bisa untuk ganti sehari-hari, suruh Budila. Ndak apa-apa ya Bu, aku ambil lagi, tanya Sinta sungkan. Ambillah Sin, tidak akan ada orang lain yang mau, Laras juga menyuruh Sinta. Laras mengambil dress milik Dianti 2 lembar saja. Lagi pula sudah biasa membeli baju sendiri dari hasil bekerja laundrynya. Biarlah untuk orang yang lebih membutuhkan saja. Menjadi orang miskin yang selalu dihina memang rasanya sangat menyakitkan. Apalagi Sinta juga sedang hamil. Pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Suami Sinta bekerja di pabrik sepatu dengan gaji bulanan dan masih harus membayar kontrakan pula setiap tahunnya. Singkat cerita, usai mengurus barang Dianti di rumah ibunya, Laras pulang dan menatap hampa rumahnya. Rumah yang biasa ia tinggali bersama suami. Walau belakangan suaminya harus merintih kesakitan saja, namun telinga Laras masih merindukan suara Rahmat. Jika memang Rahmat mati dan dikuburkan, mungkin Laras akan bisa menerimanya. Sementara Rahmat hilang tanpa ada kabar setahun lamanya. Entah hidup atau mati tidak ada yang tahu. Semua isi rumah seolah hanya membayangkan tentang suaminya saja. Walau Laras tahu bahwa suaminya telah menggauli banyak wanita selama merantau ke kota, namun hati wanita ini tidak bisa membenci suaminya. Malah Laras merasa bersalah karena Rahmat begitu karena ia terus meminta uang. Meski uang itu ia gunakan untuk makan bersama, kini Laras hanya sendirian saja lagi. Tidak ada teman dalam hidupnya. Buru-buru memikirkan untuk menikah lagi, mau menjalani hidup untuk hari esok saja.
Laras rasanya enggan. Pergi ke dapur pun ingat dengan Rahmat. Ia sedang berusaha mencari cara untuk masuk ke dalam alam astral lagi. Pasti Rahmat masih ada di sana menjadi tawanannya Kilauwu. Tersiksa selama setahun ini. Apa kamu ada di sini, Mas? Laras menatap udara seolah mencari sosok suaminya. Dianti mengatakan bahwa Rahmat masih mengambang. Kalaupun ia pulang ke rumah, Laras tidak bisa melihatnya karena tertutup dengan tabir yang Kilauwu buat. Mas Rahmat, aku tidak mau sendirian seperti ini, Mas. Laras menangis di depan pintu kamar. Lama ia dalam posisi begitu. Hari-hari Laras memang kerap dibuat lebih banyak untuk menangis karena sudah tidak bisa lagi mau mencari keberadaan Rahmat. Rasanya saat sakit hidup seperti ini. Setelah agak tenang barulah Laras mengambil gosokannya lagi untuk diantarkan. Ia tetap bekerja sambil menangis. Hanya pekerjalah yang bisa menghibur hatinya. Assalamualaikum, sapa Ustadz Ali yang lewat. Waalaikumsalam Ustadz. Ada apa? Laras yang sedang menyusun barang di motor menghentikannya. Maaf jika saya lancang bertanya, Mbak Laras. Namun dapat dari mana Mbak Laras benda yang bersinar itu? Tanya Ustadz Ali. Tentu saja Laras kaget karena Ustadz Ali bisa melihat pisau tanduk harimau yang akan ia bawa. Saya mendapatkannya ketika masuk ke dalam alam astral, Ustadz. Jujur Laras. Rawatlah dia dengan baik. Dia membawa energi yang positif. Pesan Ustadz Ali. Ustadz pernah melihatnya. Laras menunjukkan pisau itu. Awalnya itu milik saya. Namun dia memilih pergi karena ini tuan yang baru. Ternyata loreng memilih Mbak Laras. Ucap Ustadz Ali. Hah, ini punya Ustadz. Kaget Laras. Ambil saja karena dia sudah memilih Mbak Laras. Dia baik. Pesan Ustadz Ali tersenyum ramah. Terima kasih Ustadz. Setelah kepergian Ustadz Ali dari hadapannya, Laras mengeluarkan pisau tanduk harimau yang katanya dulu milik Ustadz Ali. Kenapa pula senjata ini malah berpindah kepadanya? Mungkinkah harimau itu sendiri yang memilihnya? Sementara itu Ustadz Ali ditemui oleh Abah Adi mengenai perihal pisau tersebut. Karena pisau itu adalah warisan turun-temurun dari keluarga mereka. Laras istrinya Rahmat? Tanya Abah Adi yang memang kurang kenal. Walau mereka saudara, namun sejak kecil Abah Adi hidup terpisah. Jadi dengan saudara agak jauh. Karena Abah Adi diambil oleh Syekh Maulana untuk dibimbing menjadi pemimpin padepokan. Iya bang, angguk Ustadz Ali. Tentu kamu tahu artinya kan? Itu sudah menjadi kebiasaan di keluarga kita Ali. Pisau itu memang bisa memilih orang, ujar Abah Adi. Namun bagaimana mungkin bang? Dia tidak akan mau, ujar Ustadz Ali bingung. Kenapa tidak langsung kamu jelaskan tadi? Barangkali saja Laras bisa mengerti, sesal Abah Adi. Aku akan mencoba membicarakannya lagi, angguk Ustadz Ali. Mereka pun berpisah karena Abah Adi harus kembali ke padepokan. Ia datang hanya untuk menanyai masalah pisau tanduk harimau. Ustadz Ali tampak bingung mau bagaimana. Status Laras masih istri dari Rahmat, dan Laras juga tidak akan mau dinikahi. Kenapa pula pisau itu harus memilihkan jodoh untuk tuannya seorang wanita yang hubungannya masih rumit? Di tempat lain, Nani mencuci beras yang akan dimasaknya untuk makan malam. Pring-gading di belakang rumah terus berdiri ditiup angin maghrib. Bulu kuduk Nani berdiri terus sejak tadi, seolah dari balik pring atau bambu itu akan ada orang yang muncul. Secepat kilat Nani menoleh ke arah belakang dan segera memasukkan air ke dalam panci nasi.
bergegas masuk ke dalam dapur. Sialnya memang ia harus keluar masuk jika sedang masak begini. Aduh, kualiku masih di luar pula, keluh Nani ketakutan. Tapi jika tidak keluar mengambil kuali, maka ia tidak bisa menggoreng tempe. Bisa ngamuk suaminya bila hanya memakan nasi putih saja. Terpaksalah Nani keluar walau jantungnya berdegup kencang. Firasat hati sudah tidak enak sejak tadi. Ia sedikit berlari mengambil kuali yang digantung belakang dapur. Suara bambu berderit seolah menyanyikan lagu sedih menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Masak apa, Mbak? Tanya orang dari belakang. Copot. Nani orangnya agak latah jika kaget. Bertepatan ia menoleh dan bilang copot. Kepala Dianti memang copot dan menggelinding ke arah kakinya. Mata Dianti merah menyala dan tampak meringis, seperti jasadnya tadi siang. Kini tubuh Dian satu persatu protol dan mendekati Nani. Sedangkan Nani mati kutu tidak bisa bergerak untuk lari. Tawa nyaring keluar dari kepala Dian yang menggelinding. Akhirnya Nani bisa lari masuk ke dalam dapur dan mengunci pintunya rapat. Nafas Nani terengah-engah saking ketakutannya. Ia berdiri di balik pintu masih memegang kuali. Lepaskan aku! Pekik Nani histeris. Sebuah tangan pucat memegang kaki Nani dari bawah pintu yang ada lubangnya. Nani berusaha melepaskan cekalan itu. Namun jemarinya malah protol dan bergerak merambat ke tubuhnya. Pergi! Menjauh dariku! Pekik Nani bergulung-gulung. Kak, kenapa sih? Nino yang baru datang menatap heran kepada kakaknya. Nino, tolongin kakak noh. Ada Dianti jadi hantu. Nani tanpa menggigil ketakutan. Apa seperti ini hantunya? Perlahan Nino berubah wujud menjadi Dianti dengan kepala yang berputar-putar. Bahkan tangan yang diulurkan juga jatuh menimpa perut Nani. Sontak Nani pingsan di tempat. Di tempat lain, Ningsih kembali menelan kekecewaan ketika usai berhubungan dengan Pak Gino. Hanya 2 menit dan sudah usai. Sama sekali tidak ada kepuasan yang ia dapat. Biar bagaimanapun ia ingin mendapat pelepasan pula. Pak Gino sudah mendengkur setelah muncrat. Ningsih menyelinap keluar karena ingat di kulkasnya ada timun sisa masakan. Bisalah ia pakai untuk menyalurkan hasratnya yang tercampakkan. Sampai di bagian dapur ia langsung membuka kulkas mengambil benda bulat itu. Duduk di kursi dengan kaki yang terbuka lebar. Matanya meremelek merasakan sensasi dimasuki oleh timun besar ini. Gerakannya semakin lama semakin cepat karena kenikmatan yang ia dapatkan hanya dari biji timun. Sambil menahan suara agar tidak terdengar anak dan suaminya. Pintu pembatas ruang tengah pun ia kunci, takut bila terpergok. Andainya Mas Gino bisa begini. Ningsih menggigit bibirnya. Namun telinga Ningsih mendengar suara desahan lain. Betapa kagetnya Ningsih karena di depannya sana, Dianti juga seperti posisi dirinya. Kaki terbuka lebar dan bakpaunya juga sedang disumpal. Bukan dengan timun seperti Ningsih, tapi dengan ular yang masih melala panjang. Kemaluan Dianti juga tanpa dikerubungi belatung sangat banyak. Ningsih hanya terpaku dan melupakan rasa nikmatnya. Dianti mencabut kepala ular yang menancap di kemaluannya. Ningsih menjerit ketakutan karena ular itu merambat ke arahnya. Sialnya tubuh Ningsih tidak bisa bergerak sama sekali. Kaki tetap terbuka lebar dan timun itu jatuh dengan sendirinya. Jangan, kumohon jangan. Rintih Ningsih karena ular itu seperti menuju lubangnya. Dianti tertawa nyaring melihat ketakutannya Ningsih. Ular itu sudah membelit kaki Ningsih dan kepalanya menjulur semakin panjang. Bukan main takutnya Ningsih. Dengan mudahnya kepala ular itu masuk ke dalam rahim Ningsih. Memang rasanya sangat nikmat. Ningsih tidak pernah merasakan dimasukkan benda yang seenak ini. Rintihan itu terpaksa keluar dari mulut Ningsih.
Namun semakin lama rasanya berubah menjadi sakit karena ular itu masuk semua ke dalam rahimnya. Keluar dari tubuhku! Keluar kau! Pekik Ningsih akhirnya bisa bergerak. Seperti orang gila berlarian ke sana kemari agar ular itu keluar. Namun tidak ada satupun benda yang keluar dari tubuhnya. Sementara perut Ningsih rasanya sangat sakit tak karuan. Bersamaan dengan tawanya yang menggema, Dianti menghilang karena pintu pembatas terbuka lebar. Pak Gino mendengarkan teriakan istrinya yang kesakitan. Kenapa, Bu? Kamu kenapa? Panik Pak Gino mendatangi Ningsih. Sakit. Perutku sakit sekali. Teriak Ningsih melengkung di atas lantai. Habis makan apa kamu, Bu? Kenapa bisa begini? Pak Gino sangat kebingungan. Ia berusaha mengangkat tubuh istrinya yang kurus itu masuk ke dalam kamar. Dipakaikannya daster agar tidak malu jika anaknya masuk melihat. Ibu berdarah, Pak. Tunjuk Arka ke bagian bawah ibunya. Ya Allah, Bu. Banyak sekali darahnya. Pak Gino terperanjat kaget, mengira bahwa istrinya keguguran. Karena darah yang Ningsih keluarkan sangat banyak. Pak Gino mengambil jaketnya untuk keluar menjemput bidan terdekat. Tungguin ibu ya, Kak. Papa mau panggil bidan. Pesan Pak Gino. Jangan lama ya, Pak. Angguk bocah berusia 8 tahun ini. Pak Gino bertemu dengan Dudung dan Nino yang sedang ronda. Ia berpesan agar mereka duduk di teras menemani anak dan istrinya karena ia akan memanggil bidan. Mereka berdua pun manut saja duduk di sana tanpa tahu Ningsih sakit apa. Suasananya agak lain ya, Noh. Dudung membuka percakapan. Ngomongin yang lain saja. Ngapain sih bahas itu? Nino tidak mau membahasnya. Aku ndak enak sejak tadi kesini. Berasa ada yang liatin. Lirih Dudung. Nino sama sekali tidak menjawabnya. Ia tadi sudah menghadapi kakaknya yang mencerit-cerit karena ketakutan melihat hantu Dianti. Makanya ia malas untuk membahasnya. Ibu! Terdengar jeritan anaknya Pak Gino dari dalam. Mereka berdua panik karena sungkan juga mau masuk. Namun mereka juga khawatir karena Arka mencerit-cerit. Arka! Ada apa? Dudung duluan masuk. Ada sesuatu di itunya ibu. Arka menunjuk kemaluan Ningsih. Shh, ndak boleh begitu. Dudung agak kikuk melihat sesuatu yang bergerak itu. Ini keguguran atau mau lahiran ya, Dung? Nino terpaku tidak berkedip. Heh. Dudung mencita kepala Nino yang malah tidak berhenti menatapnya. Mereka memangku Arka agar bocah ini tenang, sedangkan Ningsih berulang kali menjerit kesakitan pada perutnya. Maaf Pak, kami masuk. Soalnya Arka tadi menjerit ketakutan, ujar Dudung ketika Pak Gino datang. Iya, terima kasih Mas. Pak Gino tergesa-gesa mengajak bidan masuk. Bidan memeriksa keadaannya Ningsih yang mengeluarkan banyak darah. Ia juga bisa melihat bahwa ada sesuatu yang bergerak di kemaluannya Ningsih. Ustazah Zahra juga merangkap sebagai bidan. Untung saja dia yang dipanggil oleh Pak Gino. Keguguran ya istri saya, Bu Ustazah? Tanya Pak Gino cemas. Ambilkan saya air mentah dalam baskom dan segera duduk di sebelah saya, pinta Ustazah. Tergopoh-gopoh Pak Gino mengambil baskom dengan air mentah. Sedangkan Dudung dan Nino sudah keluar karena tidak enak dengan pemandangan ini. Mereka duduk bersama Arka di luar. Usai mengambilkan baskom yang berisi air, Pak Gino duduk di sebelahnya Ustazah dan sedikit berjarak. Ustazah tanpa membaca doa sebelum memulai pertolongannya. Bismillah ya Allah. Benda yang bergerak itu berhasil ia pegang di ujungnya sedikit. Sambil terus membaca doa ia berusaha menariknya.
Ningsih menjerit kesakitan karena isi perutnya seakan dimakan habis oleh hewan yang masuk itu. "Pegangi kakinya, Pak. Saya akan menariknya," ujar Ustadzah. Mendelik mata Pak Gino ketika melihat benda panjang yang sedang berusaha Ustadzah ambil. Tampaknya juga sangat susah untuk ditarik. Ningsih juga tak mau diam karena sakitnya sangat luar biasa. "La ilaha illallah." Terus Ustadzah mengucap nama Allah agar bisa mengeluarkan ular itu. Sudah sekitar 1 meter yang ia tarik, namun belum juga habis sampai di kepalanya. Darah juga semakin banyak membanjiri kasur. Akhirnya kepala ular berhasil ia tarik keluar dengan lumuran darah Ningsih. Dimasukkan ke dalam baskom dan Ustadzah juga membacakannya doa agar setan yang menyerupai ular itu kalah. Singkat cerita, di tempat lain, hujan turun dengan lebatnya pagi ini membasahi bumi. Laras tertunduk sedih karena ia belum juga bisa masuk ke dalam alam astral itu. Padahal ia sudah berharap bahwa malam tadi ia akan masuk ke sana. Rasa tidak sabar karena ingin segera membebaskan Rahmat dari belenggu Kilau. Ia merebahkan diri di kursi goyang sambil merenung. Andai saja suaminya ada di sini, maka ia pasti bisa menikmati hujan berdua sambil minum kopi segelas berdua pula. Sekarang hanya tinggal kenangan dari Rahmat saja. Terbuai dengan hawa dingin, Laras perlahan menutup matanya dan tertidur pulas. Laras tersentak bangun karena tubuhnya terkena tetesan air hujan. Ia sudah berada di dalam danau yang airnya pun sangat gelap hitam saking cernihnya. Bukan hanya basah oleh air hujan saja, melainkan basah karena tercebur dalam danau. "Ini alam itu kan? Kenapa aku malah di danau?" Bingung Laras mau berenang kemana. Semuanya tebing yang sangat tinggi. Tidak tahu juga apa yang ada di dalam danau yang amat besar ini. Bahkan entah itu buaya ataupun hewan lainnya. Kemana aku harus pergi? Laras bingung mencari arah. Namun yang pasti ia harus keluar dulu dari danau ini. Karena kaki Laras sudah beberapa kali tersentuh sesuatu yang seperti akan membelitnya. Laras takut itu adalah ular. Jika dia mati di sini, maka Laras akan mati sungguhan. Bekas luka di kepalanya yang dihantam Rusdi saja masih ada. Ya Allah, apa itu? Laras secepat mungkin keluar dari air. Namun tetap saja ia kalah cepat karena sesuatu yang panjang sudah membelit kakinya dan menarik masuk ke dalam air. Laras tenggelam karena tidak kuat menahan sentakan yang sangat kuat tersebut. Terlihat jelas seekor gurita yang berkepala manusia yang telah menariknya ke dasar sungai. Manusia gurita ini menyeringai dan mendekatkan kepalanya kepada Laras. Kau datang untuk mengusik tuanku, maka hadapi aku, geram manusia gurita. Laras yang hendak menyahutnya pun mulutnya malah kemasukan air. Ia berusaha melepaskan diri dan menendangi tangan gurita yang membelitnya erat. Namun belitan itu sangat kuat dan tak mudah untuk dilepaskan. Saat hampir putus asa karena kehabisan nafas, Laras ingat bahwa dirinya punya senjata. Pisau tanduk harimau ia ambil dari pinggang dan berusaha mengincar kepala manusia gurita. Gelembung air muncrat ke permukaan akibat teriakan manusia gurita. Matanya ditancapkan oleh pisau itu dengan Laras. Bersamaan pisau tersebut bersinar terang merubah diri menjadi loreng. Harimau yang ukurannya sangat besar itu mencabik kepala manusia gurita. Tak puas begitu saja, ia memakan tangan-tangan yang membelit Laras sedemikian banyak. Suara daging mentah yang dikunyah masuk ke pendengaran Laras. Ya Allah, aku hampir mati. Laras muncul ke permukaan terengah-engah. Ternyata loreng mendorongnya dari bawah danau. Laras mencapai tebing dan berusaha memanjatnya. Loreng juga memanjat dengan cakarnya yang kuat. Kuku Laras patah dan berdarah. Namun ia abaikan saja rasa sakit itu. Ia tetap berusaha mencapai puncak. Loreng tiba di atas lebih dulu dan berusaha menarik tangan Laras. Akhirnya Laras berhasil naik walau tangannya bercucuran darah. Sakit sekali. Laras menekap jemarinya kuat. Di dekatnya Laras yang menangis kesakitan. Loreng mengibaskan tubuhnya yang basah.
Ia kemudian menjelati kuku Laras yang tadi patah dan mengucurkan darah. Semula Laras takut jika harimau itu malah memakannya karena melihat darah yang keluar. "Kemana kita harus pergi?" Laras bertanya setelah harimau itu duduk di hadapannya. Perlahan Loreng bangkit dan berjalan duluan di hadapan Laras. Takut jika tersesat karena ditinggal, Laras sedikit berlari. Sialnya ia tidak memakai sandal ketika memasuki alam astral, sehingga kesulitan untuk melewati ilalang yang sangat tajam ini. Mendadak Loreng menggeram sambil menatap kanan kiri. Laras waspada dan mempereratkan tubuhnya kepada loreng ini. Tidak ada pun yang mendekati mereka. Loreng masih tampak waspada. Setelah melewati jalan yang sangat sulit untuk dilalui, tibalah Laras di istana yang beberapa kali pernah ia datangi. Tidak ada suara gamelan atau musik apapun. Prajurit yang berjaga juga tidak ada sama sekali. Laras menatap kanan kiri. Loreng juga sudah mengubah bentuknya menjadi pisau kembali. "Kenapa kau jadi pisau lagi? Aku jadi tidak punya teman." Rutuk Laras menaiki tangga seperti kerajaan zaman dulu ini. Singgah sana yang kemarin ia lihat untuk memangku Dian kini kosong. Nisima juga tidak ada di sana. Mungkin ia memang berhasil melenyapkan iblis betina itu. "Ah, sakit!" Suara wanita dan pria bersaut-sautan menjerit sakit. Laras mencari sumber suara barusan. Di sana ada pula tangga yang menuju ke bawah. Agak ragu juga mau turun karena takut itu hanya perangkap Kilawu. "Lindungi aku ya Allah." Doa Laras menuruni tangga. Obor yang ada di pintu masuk ia ambil untuk menerangi jalannya. Untuk menerangi jalannya, suara raungan ataupun rintihan semakin jelas. Namun sepertinya berasal dari ruangan yang berbeda. "Dianti." Laras malah menemukan adiknya yang sudah meninggal itu. Hanya bagian kepala saja yang menempel pada pintu ruangan. Masih banyak kepala yang lain yang bertengger. Mungkin mereka adalah pemuja iblis juga. "Ya Allah!" Terpekik kaget karena tidak sengaja menyentuh dinding. Bukan dinding yang membuat Laras kaget, melainkan sebuah kepala juga. Bahkan yang ini lengkap dengan kemaluannya yang tergantung di sana. Orang itu tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Rusdi terus merintih seperti kesakitan dengan mata separuh terbuka. Sepertinya para pria yang berbaris ini adalah korban Nyisimah. Laras segera mengobori wajah mereka barangkali ada rahmat. Namun sampai ujung pun tidak bisa ia temukan suaminya. Para korban yang menempel di dinding ini hanya merintih ingin mati seperti orang lainnya. Ingin mati seperti orang lainnya. Jiwa mereka ditahan entah sampai kapan walau sudah meninggal. "Tolong aku Laras." Rusdi masih mengenali wajah Laras dan meminta bantuan. Tangannya berusaha menggapai-gapai Laras agar bisa lepas dari dinding derita ini. Mereka semua tersiksa karena kemaluan ini digosok terus-menerus oleh sesuatu. "Aku bukan di neraka kan sebenarnya?" bingung Laras. Karena mereka bagaikan hidup di neraka yang Allah ciptakan. Padahal mereka disandra oleh Kilawu karena semasa hidup mereka memujanya demi harta yang berlimpah. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mas Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.